Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, makna dakwah. Kalau kita ambil kertas, ambil pena, kasih ke anak-anak, setiap saya katakan satu kata, kalian tulis gambar. Jeruk. Semua gambar jeruk. Mobil. Semua gambar mobil. Dakwah. Semua akan gambar mikrofon, mimbar, ustadz. Karena bayangan mereka, dakwah itu adalah ceramah. Bahwa ceramah itu adalah dakwah, betul. Tapi dakwah bukan ceramah. Dakwah itu adalah semua cara yang dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Da'a yad'u da'watan. Ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Itu arti asal kata dakwah, ngajak makan. Jadi asal muasalnya, bagaimana orang supaya mau masuk Islam, diajak dia makan. Ajak makan, minum, ngobrol, cerita, sharing. Ketika kita makan di rumah orang, baru kita tahu rupanya dia bersih. Sendal tak boleh dibawa masuk ke dalam karena ada najis. Kalaupun pakai sendal, ada sendal di luar, ada sendal di dalam. Ketika kita makan di rumah orang, baru kita tahu ternyata dia lembut kepada keluarganya. Ternyata dia orangnya itu on time, tepat waktu. Tertarik hati orang gara-gara makan. Jadi sekarang banyak orang mengatakan, kamu kenapa anak pesantren kok nggak berdakwah? Padahal sesungguhnya dia berdakwah. Cuman dakwahnya dia bisnis, punya kolam ikan. Ikannya sebagian dijual, sebagian disalurkan ke pondok pesantren. Dia sedang berdakwah, dakwah lewat makanan. Sayang sekali ya, dia tamat Timur Tengah tapi pulang bukannya berdakwah, malah jadi anggota dewan. Dia sedang berdakwah, cuma tidak lewat tablik akbar. Dakwahnya adalah dakwah parlemen, memperjuangkan perda yang bernafaskan syariah melalui konstitusional. Jadi kalaulah pemahaman umat Islam ini memahami dakwah utuh sempurna, maka sesungguhnya dulu tidak ada orang bisa tablik akbar ketika para habaib, para alim ulama, para kiai menyebarkan dakwah. Itu dakwahnya dari pintu ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi saya baru saja panen padi, ini ada 5 kilo untuk kamu. Anaknya tidak makan, istrinya belum masak, dia sedang kelaparan, datang makanan, tersentuh hatinya. Dari mana ajaran ini kok bisa? Yang mengajarkan ini siapa? At'imut ta'am, bagi makan. Yang mengajarkan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia nabi utusan Allah. Bersyahadat orang setelah kenyang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kenapa dakwah ini mental? Istrinya belum masak, dia belum makan, anaknya lapar. Kita datang cerita neraka. Neraka jahanam, neraka jahanam. Diambilnya kuali, pukulnya kepala kau neraka jahanam, kata dia. Jadi mari kita pahami dakwah secara utuh, bahwa ada dakwah melalui kekuasaan, ada dakwah melalui harta, ada dakwah melalui ilmu, ada dakwah melalui tausiah, ceramah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang lembut. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai dia perlu didebat, wajadilhum, debatlah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang berakhlakul karimah. Ini kalau kita fahami dengan baik, nanti anak-anak kita tidak semuanya bercita-cita anaknya jadi ustadz, jadi penceramah. Anaknya bisa jadi polisi, tapi polisi yang berdakwah. Bisa jadi tentara, tentara yang berdakwah. Bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, tapi mereka berdakwah. Jabatan yang dia pegang hanya sebagai sarana untuk dakwah, mengajak orang berbuat baik. Inilah pemahaman dakwah.
Setelah jelas bagi kita apa makna dakwah, yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang lebih mulia daripada dakwah. Kamu guru ya? Saya guru, tapi itu sambilan. Terus utamanya apa? Dakwah. Guru biologi, kalau dia memahami bahwa ini adalah dakwah, maka guru biologi akan bercerita di dalam kelas manusia itu diciptakan dari sperma, berubah menjadi nutfah, dari nutfah berubah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izam, fakasawnal izama lahma, menjadi tulang belulang, dari sperma menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibalut daging, daging menjadi makhluk yang sempurna. Maka saat itu dia sedang berdakwah. Guru matematika sedang berdakwah. Anak-anak sekalian, itu Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran dikatakan tertidur di gua salasami'atin wazdadu tis'a, 309 tahun. Kenapa ada 309? Karena kalau kita hitung menurut ilmu matematik, 300 tahun menurut putaran bulan Syamsiah, Januari Februari. Tapi kalau menurut Qamariyah 309. Karena dalam satu tahun ada lebih 11 hari. Jadi bagaimana apapun profesi kita, kita sedang menyampaikan dakwah. Jadi bupati yang berdakwah, dia tidak ingin di sana terjadi kejahatan seksual LGBT, maka dia bisa berdakwah dengan tanda tangannya. Dia bisa ajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan melalui pesan-pesan kekuasaan. Sehingga kalau demikian kekuasaan bukan tujuan, kekuasaan hanyalah sarana untuk dakwah. Orang yang punya duit, punya harta, dia kumpulkan anak-anak muda pengangguran buat kursus ternak lele, kursus ternak puyuh, kursus ternak bebek, kursus ternak kambing. Masuk waktu sholat, anak-anak semua kita sholat, masuk waktu sholat. Diajarkan cara wudhu yang baik, maka dia sudah berdakwah dengan hartanya. Ada yang berdakwah dengan harta, ada yang berdakwah dengan kekuasaan, ada yang berdakwah dengan umat ini akan mulia dengan dakwah. Kuntum khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Wa tu'minuna billah. Jadi kalau ada orang berdakwah, dia bukan sedang resek. Kalau ada orang berdakwah, dia bukan kurang kerjaan. Kalau ada orang berdakwah, dia sedang menjalankan ajaran Islam. Kalau sanggup ikut, tak sanggup jangan ejek. Kalau ada orang berdakwah di lingkungan kita, dia sedang menyelamatkan negeri kita dari musibah. La ta'murunna bil ma'ruf, berdakwahlah, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang jangan buat munkar. La yusyikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, akan dikirimkan Allah hukuman. Summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa, datang banjir bandang, tsunami, gunung meletup. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan karena kamu sudah menyia-nyiakan dakwah. Itu ngapain Ustaz? Tuh ngoceh. Kau sedang melecehkan dakwah. Nanti kalau azab Allah datang, rumah-rumah saya, yang berzina saya, yang berdosa saya, yang minum khamar saya, duit saya, yang mabuk saya, apa urusan kamu? Memang betul. Tapi kalau azab itu datang, bukan rumah kau aja yang ditelan tanah, bukan bini kau aja yang mati, bukan anak kau saja yang tenggelam, seluruh kampung ikut merasakannya. Memangnya ketika banjir bandang itu datang, dipilih-pilihnya. Ini rumah orang yang tak sembahyang, ini rumah orang yang tak pengajian, habis disapu ratanya semua. Pahami itu dengan baik. Jadi kalau ada orang hari ini berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dia sedang sayang sama kita. Coba ubah cara pandang kita. Dia sedang sayang dengan negeri kita, dia tak ingin azab turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab itu datang, maka dia tidak menimpa kepada yang zalim-zalim saja. Yang baik mati, yang tak baik pun mati. Habis semuanya. Maka ini amat sangat penting kita pahami dengan baik. Poin yang terakhir, yang ketiga. Apa yang bisa kita lakukan untuk para kiai kita yang sudah meninggal?
untuk para habaib kita, untuk guru-guru kita yang sudah. Pertama, kita lakukan, amalkan, laksanakan yang sudah dia ajarkan dulu. Dia ajarkan kita sholat berjamaah, ramaikan masjid. Dia ajarkan kita sunnah, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia ajarkan kita jangan kelahi, jangan kita bertengkar hanya masalah khilafiyah. Dia ajarkan kita memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan tamu, amalkan. Dia ajarkan kita sedekah, dia ajarkan kita menyekolahkan anak yatim, fakir, miskin, amalkan. Itu cara memuliakan mereka. Kalau kebetulan guru-guru kita, habib kita, kiai kita punya manuskrip, maka manuskripnya itu kita teliti. Manuskripnya itu kita perhatikan, ada duit kita cetak, bahasa Arab terjemahkan, kenalkan biografinya. Anak-anak bangsa ini perlu tokoh tentang ulama-ulama kita. Dari Aceh ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ada Hamzah Fansuri, ada Syekh Muhammad Wali, ada Syekh Muhibbuddin Wali. Dari Sumatera Utara ada Syekh Muhammad Yunus, pendiri Al-Jamiatul Wasliyah, ada Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Ada di sana. Di Riau ada Syekh Abdul Wahab Rokan. Di Medan Sumatera Utara ada murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Winkabawi, mufti kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Dari bumi Minangkabau ada Inyak Jaho, Inyak Canduang, pendiri Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ada di sana ayah dari Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah. Ada di sana seorang perempuan yang tahun 1957 mendapat gelar honoris causa dari Al-Azhar, bergelar Syaikhah, Rahma Al-Yunusiyah, pendiri Diniyah Putri. Ulama-ulama kita yang luar biasa. Di Pulau Jawa ada Syekh Saleh Darat As-Samarani. Saya ziarah ke makam beliau di Semarang. Di Pulau Madura ada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Kemudian di Jombang ada Syekh Hashim Ash'ari, ada Syekh Bishri Sansuri, ada Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di Makassar Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Di bumi Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada Syekh kitabnya dipelajari dari nenek moyang kami dulu, Syekh Ad-Durun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Saya sampai ke makam beliau. Ini semua adalah ulama-ulama yang kita tuliskan biografinya dengan bahasa kekinian. Itu cara kita membalas budi baik mereka. Lalu kemudian doa, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Walaupun kita tak sebut nama mereka, pahala solat kita, puasa kita mengalir ke mereka. Karena dia man dalla ala khairin, siapa menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, dapat pahala. Tapi alangkah baiknya sebagai rasa syukur kita kirimkan doa khusus, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum, Allahumma ij'al quburahum raudhatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah kita bangunkan rumah Quran. Berapa ada duit kita, bebaskan tanah buat rumah Quran. Rumah Quran buat program. Pagi anak-anak baca Quran, hafal Quran, tahfiz, tahsin, tajwid. Sore emak-emak, ibu-ibu, malam buat lagi maghrib mengaji. Syukur-syukur bisa dikembangkan jadi TK Quran, PAUD Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah basicnya Quran, terserah dia mau masuk fakultas kedokteran. Niatkan untuk melanjutkan perjuangan guru-guru kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita. Maka itu salah satu cara mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas la yashkurillah, lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Jangan kau sangka dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah kau sudah bersyukur. Belum. Sebelum kau berterima kasih kepada guru-gurumu, kiai-kiaimu, alim ulamamu, habib-habibmu. Bagaimana caranya? Ini di antara cara-caranya. Bangkitkan terus semangat. Kobarkan terus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah, hidup mencari ridha Allah,
hidup istiqomah, mati husnul khatimah. Berkah selalu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.